Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah anti korupsi yang sangat kami hormati, dan pada rekan-rekan semua yang bisa hadir pada kesempatan kali ini. Perkenalkan, nama saya Ade Jamaluddin dari kelompok 5. Saya di sini sebagai moderator. Yang akan dibahas di pertemuan kali ini yaitu nilai-nilai anti korupsi dan prinsip-prinsip anti korupsi. Oke, langsung saja kepada pemateri pertama, yaitu Kang Usep. Kepada Kang Usep, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usep Jainal Mutakin. Saya dari kelompok 5 ingin membahas nilai-nilai anti korupsi. Nilai-nilai anti korupsi yang akan dibahas meliputi kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, pertanggungjawaban, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Nilai-nilai yang akan mendukung prinsip anti korupsi untuk dapat dijalankan dengan baik. 1. Kejujuran. Menurut kata jujur dapat didefinisikan sebagai lurus, hati, tidak, dan tidak curang. Jujur adalah salah satu sifat yang sangat penting bagi kehidupan mahasiswa. Tanpa sifat jujur, mahasiswa tidak akan dipercaya dalam kehidupan sosialnya. 2. Kepedulian. Menurut definisi, kata peduli adalah mengindahkan, memperhatikan, dan menghiraukan. Nilai kepedulian sangat penting bagi seorang mahasiswa dalam kehidupan di kampus, di masyarakat sebagai calon pemimpin masa depan. Seorang mahasiswa perlu memiliki rasa kepedulian terhadap lingkungan baik, lingkungan di dalam kampus maupun lingkungan di luar kampus. Kemandirian. Tradisi mandiri bagi mahasiswa dapat diartikan sebagai proses mendewasakan diri, yaitu dengan tidak bergantung pada orang lain untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawab. 4. Kedisiplinan. Menurut definisi, kata disiplin adalah ketaatan, kepatuhan kepada peraturan dalam mengatur kehidupan kampus baik akademik maupun sosial. Mahasiswa perlu hidup disiplin. Hidup disiplin tidak berarti harus hidup seperti pola militer di barak militer, namun hidup disiplin bagi mahasiswa adalah dapat mengatur dan mengelola waktu yang ada untuk dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk menyelesaikan tugas, baik dalam lingkup akademik maupun sosial kampus. Tanggung jawab. Menurut definisi, kata tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya kalau terjadi apa-apa, boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Terima kasih kepada Kang Usep yang sudah menyampaikan materi tentang nilai-nilai anti korupsi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua, yaitu Ainur Hayati. Kepada Ainur Hayati saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainur Hayati dari Prodi MBS. Pada kali ini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya tadi. Nah, untuk materi selanjutnya saya akan membahas mengenai kerja keras. Bekerja keras didasari dengan adanya kemauan. Kata kemauan menimbulkan asosiasi dengan ketekadan, ketekunan, daya tahan, tujuan jelas, daya kerja,
pendirian, pengendalian diri, keberanian, ketabahan, keteguhan, tenaga, kekuatan, kelaki-lakian, dan pantang mundur. Nah, kita berikan contoh hal kerja keras. Misal kita berikan contoh mahasiswa yang pekerja keras. Biasanya mahasiswa yang pekerja keras dia selalu belajar dengan tekun dan giat. Selain itu, mahasiswa yang pekerja keras juga tidak berputus asa apabila mendapatkan kegagalan dan tidak pula berhenti berusaha ketika mendapat kesuksesan. Selain itu, mahasiswa yang berkriteria kerja keras biasanya selalu disiplin waktu, tidak membiasakan diri mengulur-ngulur waktu. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai sederhana. Gaya hidup mahasiswa merupakan hal yang penting dalam berinteraksi dengan masyarakat di sekitar. Gaya hidup sederhana sebaiknya perlu dikembangkan sejak mahasiswa mengenyam masa pendidikan. Dengan gaya hidup sederhana, setiap mahasiswa dibiasakan untuk tidak hidup boros, hidup sesuai dengan kemampuannya dan dapat memenuhi semua kebutuhannya. Kerap kali kadang kebutuhan diidentikan dengan keinginan semata, padahal tidak semua kebutuhan sesuai dengan keinginan dan sebaliknya. Kita berikan contoh gaya hidup sederhana. Misal, makan dan minum seadanya, berbelanja hanya sesuai dengan kebutuhannya, menggunakan barang hanya sesuai dengan fungsinya, tidak mudah terpengaruh oleh tren dan hal-hal yang viral. Selanjutnya ada keberanian. Nah, jika kita temui di dalam kampus ada banyak mahasiswa yang mengalami kesulitan dan kekecewaan. Meskipun demikian, untuk menemukan sikap keberanian mahasiswa dituntut untuk tetap berpegang teguh pada tujuan. Terkadang mahasiswa tetap diberikan pekerjaan-pekerjaan yang sukar untuk menambahkan sikap keberaniannya. Kebanyakan kesukaran dan kesulitan yang paling hebat lenyap karena hilangnya kepercayaan kepada diri sendiri. Mahasiswa memerlukan keberanian untuk mencapai kesuksesan. Nah, tentu saja keberanian mahasiswa akan semakin matang diiringi dengan keyakinannya. Nah, untuk selanjutnya saya akan membahas mengenai adil. Keadilan. Berdasarkan arti katanya, adil adalah sama berat, tidak bersebelah, tidak memihak. Bagi mahasiswa yang berkarakter adil ini perlu sekali dibina sejak masa perkuliahannya, agar mahasiswa dapat belajar mempertimbangkan dan mengambil keputusan secara adil dan benar. Nah, untuk materi selanjutnya kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip anti korupsi. Selera memahami nilai-nilai anti korupsi yang penting untuk mencegah faktor internal terjadinya korupsi, berikut akan dibahas prinsip-prinsip anti korupsi yang meliputi akuntabilitas, transparansi, kewajaran, kebijakan, dan kontrol kebijakan untuk mencegah faktor eksternal penyebab korupsi. Yang pertama, ada akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Semua lembaga mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai aturan main, baik dalam bentuk konvensi atau de facto maupun konstitusi atau de jure, baik pada level budaya, individu dengan individu, maupun pada level lembaga. Lembaga-lembaga tersebut berperan dalam sektor bisnis, masyarakat publik, maupun interaksi antar ketiga sektor. Yang kedua ada transparansi. Salah satu prinsip penting anti korupsi lainnya adalah transparansi. Prinsip transparansi ini penting karena pemberantasan korupsi dimulai dari transparansi dan mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka, sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik. Selain itu, transparansi menjadi pintu masuk sekaligus kontrol bagi seluruh proses dinamika struktural kelembagaan.
Dalam bentuk yang paling sederhana, transparansi mengacu pada keterbukaan dan kejujuran. Untuk saling menjunjung tinggi kepercayaan, karena kepercayaan, keterbukaan dan kejujuran ini merupakan modal asal yang sangat berharga bagi para mahasiswa untuk dapat melanjutkan tugas dan tanggung jawabnya pada masa kini dan masa mendatang. Yang ketiga ada kewajaran. Prinsip anti korupsi lainnya adalah prinsip kewajaran. Prinsip famous atau kewajaran ini ditunjukkan untuk mencegah terjadinya manipulasi atau ketidakwajaran dalam penganggaran, baik dalam bentuk markup maupun ketidakwajaran lainnya. Sifat-sifat prinsip kewajaran ini terdiri dari 5 hal penting, yaitu komprehensif dan disiplin, fleksibilitas, terprediksi, kejujuran, dan informatif. Yang keempat ada kebijakan. Prinsip anti korupsi yang keempat ini adalah prinsip kebijakan. Pembahasan mengenai prinsip ini ditunjukkan agar mahasiswa dapat mengetahui dan memahami kebijakan anti korupsi. Kebijakan ini berperan untuk mengatur tata interaksi agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Kebijakan anti korupsi ini tidak selalu identik dengan undang-undang anti korupsi, namun bisa berupa undang-undang kebebasan mengakses informasi, undang-undang desentralisasi, dan undang-undang anti monopoli. Nah, untuk yang terakhir kita akan membahas mengenai kontrol kebijakan. Prinsip terakhir anti korupsi adalah kontrol kebijakan. Kontrol kebijakan merupakan upaya agar kebijakan yang dibuat betul-betul efektif dan mengeliminasi semua bentuk korupsi. Pada prinsip ini akan dibahas mengenai lembaga-lembaga pengawasan di Indonesia, self-evaluation, organization, reformasi sistem pengawasan di Indonesia, problematika pengawasan di Indonesia, bentuk kontrol kebijakan berupa partisipasi, evaluasi, dan reformasi. Oke, terima kasih kepada Ainur Hayati yang telah menyampaikan materinya. Jadi kesimpulannya dari pemateri yang pertama dan yang kedua yaitu korupsi sebagai bentuk konsepsi pemaknaan yang beragam, mulai pemaknaan yang bersifat etimologis, terminologi, sampai levelisasi. Korupsi sebuah penyimpangan. Korupsi tidak hanya berlangsung pada ranah kekuasaan untuk mencari keuntungan materi, juga dalam membentuk penyimpangan kepercayaan yang ada pada setiap orang. Korupsi bukan hanya milik pemerintah tapi juga sektor swasta, bahkan lembaga pendidikan. Korupsi tidak hanya berlangsung pada level struktural tapi kultural. Upaya pencegahan korupsi pada dasarnya dapat dilakukan dengan menghilangkan atau setidaknya mengurangi kedua faktor korupsi tersebut. Faktor internal sangat ditentukan oleh kuat tidaknya nilai-nilai anti korupsi tersebut, antara lain meliputi kejujuran, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, keberanian, dan keadilan. Nilai-nilai anti korupsi itu perlu diterapkan oleh setiap individu untuk dapat mengatasi faktor eksternal agar korupsi tidak terjadi. Untuk mencegah terjadinya faktor eksternal, selain memiliki nilai-nilai anti korupsi, setiap individu perlu memahami dengan mendalami prinsip-prinsip anti korupsi, yaitu akuntabilitas, transparansi, kewajaran, kebijakan, dan kontrol kebijakan dalam suatu organisasi institusi masyarakat. Oleh karena itu, hubungan antara prinsip-prinsip dan nilai-nilai anti korupsi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Sekian dari kami pembahasan nilai-nilai anti korupsi dan prinsip-prinsip anti korupsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.